Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Prima Satya, Stambu 023 2021 0117. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengantar akuntansi 2. Nah, kita masuk pada bab 9 yang membahas tentang liabilitas lancar atau utang lancar. Nah, biasa kita sebut dengan current liabilities. Nah, di sini teman-teman saya mau memberitahukan buku referensi saya selama belajar liabilitas lancar atau utang lancar. Nah, di sini saya memakai buku pengantar akuntansi karya Ramanpura. Jadi di sini ini buku yang menjadi referensi saya untuk belajar selama di semester 2 ini. Nah, di sini kita sebelum masuk lebih mendalam lagi tentang liabilitas lancar atau utang lancar atau current liabilities. Nah, tentunya kita harus paham betul apa sih itu pengertian dari liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar itu adalah di sini dikatakan bahwa liabilitas lancar merupakan kewajiban atau utang sebuah perusahaan yang pembayarannya dilakukan dalam kurun waktu siklus dalam kurun waktu satu periode akuntansi. Nah, di sini dalam artian maksudnya bahwa ketika liabilitas lancar itu ketika perusahaan menggunakan jasa atau produk yang dilakukan secara kredit. Nah, kemudian itu ada jatuh temponya selama 1 tahun. Misalnya perusahaan tersebut melakukan mengkredit suatu barang atau jasa pada bulan Februari tahun 2022. Nah, akan jatuh tempo pada bulan Februari tahun 2023. Nah, itulah yang dikatakan sebagai liabilitas lancar atau utang lancar sebuah perusahaan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini di buku Ramanpura dikatakan bahwa liabilitas harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar apabila yang pertama, ada 3 nih teman-teman. Kita harus paham terlebih dahulu. Yang pertama adalah diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi nominal atau entitas perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah dimiliki untuk diperjualbelikan atau untuk diperdagangkan. Kemudian yang ketiga adalah jatuh tempo dalam waktu 12 bulan kemudian dari tanggal pelaporan. Seperti itu menurut buku Ramanpura. Nah, kemudian kita masuk pada pengakuan dan pengukuran liabilitas lancar. Nah, di sini dikatakan bahwa kewajiban akan diakui dalam laporan keuangan apabila yang pertama, kita harus ingat bahwa kemungkinan besar akan dilakukan pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Nah, maksudnya adalah ini akan diperkirakan keluarnya sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban yang terjadi sekarang. Seperti itu teman-teman. Yang kemudian yang kedua adalah jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Nah, di sini maksudnya adalah liabilitas lancar diukur pada nilai jatuh temponya, yaitu nilai kas atau aset lain yang setara nilainya yang dibayarkan kepada kreditor saat jatuh tempo. Nah, itu maksudnya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada pengelompokan dan pencatatan liabilitas lancar. Nah, di sini liabilitas lancar diklasifikasikan menjadi 3 kategori nih teman-teman. Yang pertama, kategori pertama adalah liabilitas lancar yang jumlahnya dapat dipastikan di muka. Kemudian yang kedua adalah liabilitas lancar yang jumlahnya tergantung pada operasi. Kemudian yang ketiga adalah liabilitas lancar yang jumlahnya diperkirakan atau diestimasi. Nah, kita masuk pertama pada liabilitas lancar yang jumlahnya dapat dipastikan di muka. Nah, di sini liabilitas lancar yang dapat dipastikan di muka itu maksudnya adalah dapat diketahui jumlahnya pada tanggal penyusunan laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Nah, baik transaksi real secara langsung maupun tidak langsung nih teman-teman. Nah, kemudian liabilitas dalam kelompok ini di antaranya adalah dalam pengelompokan liabilitas lancar jumlahnya dapat dipastikan di muka itu ada kategorinya lagi teman-teman. Yang pertama ada namanya utang usaha atau utang dagang yang biasa disebut dengan account payable atau trade payable. Nah, di sini tentunya kita sudah paham betul apa sih itu apa maksud dari utang usaha dan utang dagang seperti itu teman-teman. Nah, utang dagang adalah di sini dikatakan bahwa pada buku Ramanpura di sini bahwa utang usaha atau utang dagang merupakan jumlah yang harus jumlah yang terutang atau produk atau jasa atas produk atau jasa yang dibeli secara kredit. Jadi maksudnya di sini teman-teman ketika perusahaan membeli produk atau jasa
pembayarannya dilakukan secara kredit. Itulah yang dikatakan sebagai utang usaha atau utang dagang. Nah, kemudian dalam pencatatan utang usaha atau utang dagang dilakukan dua metode pencatatan. Yang pertama adalah metode kotor dan kedua yaitu metode bersih. Nah, apa sih itu metode kotor dan apa sih itu metode bersih? Nah, ketika sebuah perusahaan melakukan memiliki utang, kemudian dicatat dengan menggunakan metode kotor. Nah, kemudian ada potongan. Nah, pada pencatatan tersebut, pada metode kotor itu jumlah utang itu belum dipotong, yang dicatat adalah belum dipotong sama sekali terhadap dengan potongan yang didapat, seperti itu. Jadi real sesuai dengan jumlah yang diutang, seperti itu. Itu metode kotor. Kemudian metode kotor ini sangat banyak digunakan karena melihat pada laporan laba rugi itu tidak menyusahkan, tidak mengurangi, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada namanya metode bersih. Nah, metode bersih ini ketika ada potongan maka yang dicatat adalah utang yang sudah dilakukan pemotongan, seperti itu, teman-teman. Nah, ketika faktur dikurangi potongan pembayaran yang mungkin akan diterima, potongan yang tidak dimanfaatkan. Nah, potongan yang tidak dimanfaatkan ini akan menjadi kerugian bagi sebuah perusahaan, seperti itu. Itu perbedaan dari metode kotor dan metode bersih, teman-teman. Nah, kemudian ada namanya utang wesel atau wesel bayar. Tentunya ketika kita berbicara tentang utang wesel bayar, tentunya ketika kita berutang maka kita memiliki jangka waktu pembayaran, sehingga ada surat perjanjian, teman-teman. Ada surat pernyataan bahwa kita akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal tertera pada surat perjanjian atau surat yang kita pegang, yang kita buat, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian klasifikasi utang wesel ini ada dua, teman-teman. Ada namanya utang wesel berbunga dan kemudian ada namanya utang wesel tanpa bunga. Nah, maksud dari utang wesel berbunga ini adalah dimana ketika kita meminjam uang, ini, teman-teman. Nah, maka ketika kita sudah jatuh tempo maka kita harus membayar jumlah uang yang kita pinjam dan kita harus membayar bunga yang kita dapatkan, seperti itu. Itu namanya utang wesel berbunga. Kemudian ada namanya utang wesel tak berbunga. Nah, di sini utang wesel tak berbunga itu ketika maksudnya adalah ketika kita meminjam di bank. Nah, bank itu tidak memberitahukan bunganya. Nah, kemudian ketika kita membayar utang kita itu akan lebih besar dari jumlah uang yang kita pinjam, seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena bunga yang ada di bank yang kita pinjam di bank itu berada di awal. Jadi kita tidak mengetahui bunga itu masuk, mereka mengambil bunganya itu di awal kita melakukan ketika kita berutang, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian ada namanya utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode berjalan. Nah, ini di sini dimaksudkan bahwa misalnya di sini dikatakan utang jangka panjang yang akan dilunasi kurang dari 1 tahun akan dilaporkan sebagai likuiditas lancar. Nah, jika penyelesaiannya menggunakan aset lancar juga, teman-teman. Jadi ketika kita memiliki utang jangka panjang nih, kemudian kita bayar di bawah sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian itu tetap dikatakan sebagai likuiditas lancar. Nah, kemudian ketika dikatakan likuiditas lancar, dia harus dibayarkan dengan menggunakan aset lancar juga, teman-teman. Nah, kemudian ketika utang jangka panjang ini dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka utang tersebut tetap dikatakan sebagai likuiditas lancar, teman-teman. Kemudian panjang walaupun pelunasannya masih ada jangka waktu 1 tahun, seperti itu maksudnya. Kemudian ada namanya utang dividen. Nah, kita tahu bahwa dividen ini adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Nah, utang dividen ini muncul ketika pada saat pengumuman dividen dilakukan, sehingga utang dividen ini harus segera dibayar sih agar termasuk dalam likuiditas lancar, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada namanya kewajiban atau beban akrual. Nah, kewajiban atau beban akrual ini berasal dari beban perusahaan yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Maksudnya adalah ketika perusahaan memiliki beban akrual. Nah, tetapi ini
beban ini sudah berjalan tetapi belum dibayar. Nah, biasa itu dikatakan sebagai utang gaji, kemudian utang bunga dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada namanya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan jasa nih teman-teman memiliki jasa. Kemudian dia perusahaan jasa ini setelah dibayar untuk melakukan jasa yang pada periode selanjutnya. Nah, itu dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka sebagai liabilitas lancar, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada namanya kita masuk pada yang kedua sudah pengelompokan liabilitas lancar itu yang kedua, yaitu namanya liabilitas lancar yang jumlahnya tergantung pada operasi. Nah, di sini ada namanya utang bonus dan utang pajak penghasilan, teman-teman. Nah, di sini utang bonus adalah ketika pada perusahaan nih manajemen memutuskan untuk memberikan sebuah bonus kepada karyawannya. Nah, ini salah satu penghargaan kepada karyawannya untuk agar bisa lebih bekerja lebih baik lagi, seperti itu, teman-teman. Nah, ketika utang bonus ini sudah dimasukkan, maka utang bonus ini menjadi liabilitas lancar pada perusahaan tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah utang pajak penghasilan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa pada akhir periode laba yang diperoleh perlu ditetapkan untuk mencatat besarnya pajak penghasilan yang akan menjadi beban tahun bersangkutan. Itu maksudnya. Kemudian kita masuk pada pengelolaan yang ketiga atau yang terakhir adalah liabilitas lancar yang jumlahnya ditaksir atau diestimasi. Ya, di sini maksudnya adalah liabilitas yang sudah dibayar namun jumlahnya masih ditaksir. Nah, karena itu pada tanggal penyusunan laporan posisi keuangan atau yang bisa kita sebut dengan neraca akan dilakukan perhitungan jumlah liabilitas tersebut dengan taksiran. Nah, di sini ada yang namanya utang hadiah, kemudian utang garansi, kemudian ada yang namanya utang pensiun. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Apa sih itu maksud dari utang hadiah? Nah, utang hadiah ini merupakan biaya pada periode di mana penjualan barang itu terjadi. Nah, misalnya sebuah perusahaan menjual suatu barang, kemudian ada hadiahnya. Nah, kemudian ketika hadiahnya itu diterima sebelum jatuh tempo, maka tidak dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, berbeda dengan ketika hadiah tersebut diambil setelah jatuh tempo, maka jurnal penyesuaian wajib dilakukan, teman-teman. Kemudian ada namanya utang garansi. Nah, utang garansi ini jaminan atas mutu barang yang dijual perusahaan, sehingga apabila barang yang telah dibeli pelanggan tidak sesuai dengan yang diminta, maka perusahaan akan memperbaikinya. Nah, jadi ketika perusahaan menjual suatu barang, maka ada garansinya. Ketika barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak sesuai dengan apa yang diberikan, maka perusahaan berhak untuk memberikan garansi barang tersebut dengan mengganti mengganti baru. Nah, itu disebut sebagai utang atau disebut sebagai liabilitas lancar, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, garansi ini dilakukan dua pendekatan. Di sini di buku Rahman Puri dikatakan bahwa dua pendekatan garansi perusahaan dalam akuntansi. Yang pertama adalah garansi diakui sebagai bunga, kemudian yang kedua adalah garansi diakui sebagai penghasilan. Maksudnya adalah garansi diakui sebagai bunga itu di sini dikatakan bahwa maka taksiran pengeluaran perbaikan dicatat sebagai biaya ketika dapat ditaksir jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah garansi diakui sebagai penghasilan adalah maka hasil penjualan tidak seluruhnya diakui, tetapi hasil penjualan dalam jumlah tertentu akan diakui. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu utang pensiun. Nah, di sini dikatakan pada buku Ramanpura adalah apabila karyawan yang berhenti sesudah bekerja selama jangka waktu tertentu nih, teman-teman, diberi pensiun, maka biaya pensiun yang dibayarkan selama masa hidupnya akan dibebankan sebagai biaya periode di masa karyawan tersebut bekerja. Jadi jumlah uang pensiun yang akan dibayarkan ditaksir berdasarkan jumlah karyawan, umur dan jangka waktu bekerja karyawan tersebut, teman-teman. Nah, jadi itu penjelasan saya, pemahaman saya mengenai tentang liabilitas lancar atau kewajiban lancar, utang lancar di bab 9 ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.